Halo guys, welcome back to Sesio Coffee Channel. Di episode kali ini gue akan bahas lagi mengenai latte art. Tapi kali ini part 2 kita akan bahas mengenai advance latte art. Nah, kali ini gue akan kenalin yang jago latte art di Sesio Coffee, itu namanya Rio. Halo. Introduction buat Rio, dia udah bekerja di Sesio Coffee selama 4 tahun. Dia sudah ikut banyak event, lomba latte art, dan dia masuk podium juga. Jadi menurut gua Rio ini lebih jago untuk pouring free pour latte art dibanding gua. Nah, jadi gua mau tanya Rio, kira-kira apa aja sih tips and tricks mungkin buat free pour latte art? Oke. Yang pertama palingan di basic, kemarin episode sebelumnya udah dibahas sama Pak Kris. Kalian boleh nonton, boleh lihat gimana caranya konsisten bikin basic dulu. Dan yang kedua itu steam susu. Steam susunya itu beda dari yang basic buat yang pre-pour. Dan yang ketiga itu cara pouring. Nanti kita kasih lihat cara pouringnya gimana. Karena cara pouring basic sama pre-pour itu juga beda. Oke, jadi kalau gitu kita langsung praktek aja ya, cara gimana pouringnya. Oke, gas. Oke, gas. Oke, sebelum kita mulai, gue biasanya gambar dulu di papan tulis latte art apa yang mau gue bikin. Kebetulan hari ini gue mau kasih contoh cara bikin eagle head. Nah, step pertamanya itu ini posisi gelas, ini gagang gelasnya. Yang pertama rosetta, kedua masih rosetta, yang ketiga masih rosetta, yang keempat masih rosetta. Ini bagian kepalanya, mata. Jadi nanti posisi gelasnya gini. Nanti gue kasih contoh. Posisi badan harus gini, kayak posisi Cristiano Ronaldo lah. Nanti untuk pouringnya posisi tangan yang ini senyamannya aja sih. Kalau pegangan jaknya beda nggak sih? Biasanya kalau pegangan jak gue biasanya begini, supaya nanti bisa ngerasain susu yang dikontrol buat di pouring. Nah, nanti posisi pouring gue gini. Kebetulan nanti gue mau bikin pattern latte art eagle head. Kenapa gue pegangnya begini dan posisi gagangnya itu di luar, supaya nanti gue bikin patternnya itu bisa muter gini gitu. Oke, yang pertama kita bikin espresso dulu. Espressonya itu harus pas seperti yang udah dijelasin episode sebelumnya sama Pak Kris. Kebetulan hari ini kita main di dos 21, untuk yield-nya kita di 42 mili. Sebenarnya kalau untuk free pour, penting banget nggak sih untuk ukuran gelas? Sebenarnya ukuran gelas itu penting sih sama jaknya. Nah, kalau di atas 7 oz biasanya kita pakai jaknya yang lebih gede, yang ini. Ya, kebetulan di Sesio Coffee kita menggunakan GB Jak. Senang banget dengan produk GB Jak sendiri. Senang nggak GB Jak? Seneng lah. Ya, kita siapin susunya dulu. Untuk posisi susunya itu harus dingin dari chiller. Nah, biasanya gua tipsnya itu jaknya harus nggak ada air di dalamnya gitu. Oh, oke. Baru tahu. Kira-kira kenapa tuh kalau ada airnya dikit? Nanti kalau ada air biasanya dia bakalan wash. Oh. Jadi gambarnya jadi buyar gitu. Dan biasanya untuk pre-pour gue pakai 2 jak, satu buat steam, satu buat pouring. Oke. Untuk susunya sama kayak episode yang sebelumnya sama Pak Kris, itu di bawah spot. Kalau dari sisi steam ada yang beda nggak? Beda, kalau untuk steam buat pre-pour itu frottingnya sekitar 3 decitan kalau kata orang sekarang mah. Oh, oke. Ya, untuk berkisar di 55 sampai 60. Oke. Berarti nggak terlalu panas ya? Mulai ya? Ya, boleh. Oke, cara pegang gelasnya kayak gini yang tadi gue contohin. Yang step pertama itu gue mixing dulu. Yang pertama itu rosetta. Yang kedua masih rosetta. Yang ketiga masih rosetta juga. Yang keempat sama masih rosetta. Yang kelima itu bikin line buat matanya sama bagian kepalanya. Yang terakhir itu
bagian mata ini. Oke. Kira-kira hasilnya gini. Jadi target Prepur itu dia lebih kontras, sama nggak ada wash, dan posisi patternnya itu sesuai sama apa yang udah gue contohin di awal, biar nanti buat di sama customernya juga diminumnya juga enak gitu posisinya. Rio, tadi pas gue liat lu pouring kayaknya beda. Nah, pas kalau gue pouring di basic, itu kan biasanya ngukurnya di bagian flow susu ke kanvas coffee. Nah, kalau misalkan di Prepur itu kayak gimana? Beda kalau di Prepur sama basic. Biasanya kalau di Prepur itu spot dari jugnya sama kanvas coffee-nya itu lebih dekat. Oh, oke. Jadi makanya bisa lebih detail untuk gambar Iya. rosetta dan macam-macamnya. Terus sama mixing buat pouringnya itu sekitar menyesuaikan sama pattern juga. Kebetulan ini patternnya eagle head, jadi gue mixingnya tadi sekitar 50%. Mixing maksudnya waktu diputar atau? Di pouring. Oh, di pouringnya. Oke. Rio, gue mau tanya nih, kalau misalkan gue kan masih basic, untuk bisa start dari Prepur itu harus start dari mana? Biasanya yang pertama itu harus konsisten di rosetta. Yang kedua biasanya gue mulai dari inverted swan atau inverted tulip. Yang ketiga gue coba biasanya bikin kelinci. Oke. Yang keempat seahorse. Yang kelima Pegasus. Nah, kalau mau yang referensi yang lebih expert lagi bisa lihat di World Latte Art Championship. Oke, jadi Rio, kita boleh recap ya kira-kira untuk tips dan trik secara advance Prepur Latte Art. Oke, untuk yang pertama palingan harus kuasain basic dulu, seperti rosetta, swan, tulip atau heart. Nah, yang kedua itu steam susu, karena steam susu buat basic sama advance itu beda. Nah, yang ketiga itu teknik pouring, dari cara pegang jug sama pegang gelas. Nah, yang terakhir itu banyakin latihan, ya bisa lihat kompetisi latte art. Banyak kok di YouTube. Ya. Banyak kok di YouTube, Gratis. gratis. Jadi bisa sambil belajar gitu. Oke guys, jadi itu cara tips dan triks untuk advance Prepur Latte Art. Bagi kalian yang main kepik, bisa mampir ke Cesha Coffee di Batavia Cove. Kalian boleh kok repotin Rio untuk gambar yang aneh-aneh. Jadi dia bisa latihan untuk kompetisi berikutnya. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you guys in the next episode. Thank you Rio. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak.